Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersatu hati, berkumpul di dalam hadirat Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dalam doa Rabu malam. Kita bersama-sama bersyukur sampai hari ini kita masih terus menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami segala kemurahan Tuhan. Kita percaya itu semata-mata hanya karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan doa kita di malam hari ini. Kita naikkan pujian besar anugerahmu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi kita katakan, ku ada sebagaimana adanya, semua hanya karena anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bapa Surgawi, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu di dalam kehidupan kami, orang-orang yang hidup percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, segala kasih-Mu, dan segala yang terbaik yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, yang sampai saat ini boleh kami nikmati. Kami percaya semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami setiap jemaat-Mu di dalam doa malam di saat ini. Sucikan dan kuduskan hati kami, ampuni segala salah dan dosa-dosa kami, supaya kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Tutup bungkus kami dalam persekutuan kami di malam hari ini dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami pulang membawa sukacita berkat yang besar bagi keluarga kami dan juga bagi sesama. Terima kasih Bapa, kami serahkan
persekutuan doa kami di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Biarlah kiranya teladan Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup kita, supaya dalam kehidupan ini kita boleh melayani, mengasihi dengan lebih sungguh, dengan hati yang tulus. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihimu Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Shalom rekan pendoa. Pujian yang kita nyanyikan barusan punya dasar Alkitab yang sangat kuat. Mengapa kita harus melayani dan mengasihi lebih sungguh? Karena memang Allah itu sudah mengasihi dan melayani kita lebih dulu. Salah satu buktinya dikisahkan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ini. Saya bacakan Injil Yohanes 13 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Saudara-saudara, saya percaya kita semua sudah akrab dengan kisah Yesus membasuh kaki para murid ini yang terjadi di malam perjamuan Paskah terakhirnya sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani itu. Saudara-saudara, saya hanya ingin mengajak kita malam ini melihat peristiwa ini dari kacamata Rasul Yohanes sendiri. Ayat 3 dan 4 ini adalah angle, sudut pandang Rasul Yohanes terhadap peristiwa basuh kaki ini. Di ayat 3 ini Yohanes menulis bahwa Yesus tahu Bapanya sudah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa dia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya saudara-saudara, Yesus tahu malam itu bahwa dirinya telah menerima segala kuasa di bumi di surga dari Allah Bapanya. Yesus tahu malam itu bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah saudara-saudara,
Ada tidak yang lebih tinggi posisinya, kuasanya daripada Tuhan? Tentu tidak ada, bukan? Dan ingat, pada acara jamuan makan pada masa itu, membasuh kaki para tamu itu adalah tugas seorang hamba, seorang pelayan. Dan bukan sembarang pelayan, saudara. Itu tugas pelayan yang levelnya paling rendah. Jadi Rasul Yohanes ingin memastikan kita mengerti bahwa malam itu Yesus yang posisinya paling atas di dalam kuasa dan kemuliaannya sebagai Allah telah merendahkan dirinya pada posisi manusia yang paling rendah. Bahkan sampai tidak ada yang lebih rendah lagi. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus lakukan itu? Menurut Rasul Yohanes ini, tujuan terpentingnya adalah malam itu Yesus sedang menegaskan kepada murid-muridnya, pada para pengikutnya, bahwa dirinya adalah Raja Mesias, Tuhan yang melayani. Ini sebuah visi tentang Allah yang betul-betul baru, yang sangat radikal, yang tidak masuk akal. Sehingga wajar Petrus itu merasa terganggu dan menolak dibasuh kakinya. Tapi mari kita perhatikan jawaban Yesus di ayat 8 ini, saudara-saudara. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Dengan kata lain, Yesus menegaskan pada Petrus, seperti inilah diriku Petrus. Aku adalah Allah yang menghamba, Raja yang melayani. I am the servant king. Dan jika kamu mau masuk kerajaanku, masuk kerajaan Allah, maka kamu harus mengizinkan aku melayani kamu. Saudara-saudara, melalui kisah ini, Yohanes ingin kita tahu bahwa tidak ada agama lain di dunia ini yang Tuhannya, Allahnya, Rajanya seperti Tuhan dan Raja kita. Allah kita adalah Allah yang menghamba, Raja yang melayani. Semoga malam ini kita diingatkan lagi akan visi Alkitab tentang Allah ini. Bahwa Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang menghamba. Karena kalau kita tidak mau atau tidak mampu menerima visi tentang Allah yang melayani ini, kita pasti juga tidak akan mau, tidak akan mampu mengikuti teladannya. Dan ujung-ujungnya kita tidak akan mampu memperkenalkan Dia pada dunia ini, pada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah mau dilayani, dibasuh oleh Yesus. Ketika kita beriman, percaya pada Yesus, kita ini sudah mendapat bagian dalam kerajaan Allah oleh darah salib Yesus yang sudah membasuh dosa kita. Sebab itu mari di dalam hidup kita yang sudah diampuni dan diselamatkan Tuhan ini, mari jangan kita bersikap seperti Petrus yang menolak dilayaninya. Mari kita izinkan diri kita dilayani oleh Tuhan. Karena faktanya memang Tuhan itu sampai saat ini masih terus melayani kita. Tiap hari Dia menyediakan udara, makanan, minuman yang kita butuhkan. Jadi pasti Dia juga akan senang melayani kita ketika kita sedih, khawatir atau takut di tengah pergumulan-pergumulan berat kita. Jadi mari izinkan Dia melayani hidup kita. Bahkan kita andalkan Dia untuk melayani kita, menghibur kita, menguatkan dan menolong kita. Dan mari kita terima, kita sambut tugas kita, saudara-saudara, yaitu bersaksi, memperkenalkan bahwa Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang menghamba. Dan untuk bisa melaksanakan tugas itu, tidak ada cara lain selain kita ini sebagai gereja
harus terus belajar mentaati sabda Yesus di ayat 14 ini, saudara-saudara. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi kita ini sebagai gereja wajib saling merendahkan diri, saudara. Wajib saling melayani. Maukah kita? Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami diingatkan. Kami bersyukur memiliki Allah yang menghamba. Khususnya Tuhan, ketika kami saat ini hidup di masa pandemi, di tengah dunia di mana banyak orang punya banyak pergumulan dan semua orang merasa dirinya lah yang harus dimengerti, harus dilayani. Biarlah kami berani hadir di dalam masa seperti ini, menjadi orang-orang yang berani lebih dulu merendahkan diri, melayani orang lain, hingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu dikenal sebagai Allah Tuhan yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami mau melayani lewat doa-doa syafaat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati.